Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tutorial DAT kali ini saya akan membahas tentang metode. Nah, yang seperti kita ketahui, metode itu sebetulnya ada dua jenis ya. Ada yang prosedur, ada yang function. Nah, untuk prosedur itu dia tidak bisa mengembalikan nilai. Jadi dia hanya melakukan statement di dalam metode tersebut. Lalu nanti statement tersebut bisa langsung ya bisa dicetak atau sebagainya. Hanya saja dia tidak bisa mengembalikan nilai ke sebuah variabel seperti itu ya. Nah, sedangkan kalau function itu adalah metode yang bisa mengembalikan nilai. Jadi, ketika metode itu dipanggil pada sebuah variabel, nanti hasil dari statement-statement itu yang diproses di dalam metode tersebut nanti akan diletakkan di dalam variabel yang memanggilnya. Oke, kita coba lihat saja ya. Nah, nanti ada banyak jenis tipe penulisan dari metode tersebut ya di dalam bahasa pemrograman DAT. Nanti kita coba lihat satu persatu. Jadi yang pertama ini saya akan membahas tentang ini adalah nama metodenya ya. Nanti ini adalah statement-statement di dalamnya, bebas nanti statementnya mau ngapain saja bebas ya. Nanti kita coba ya, kita coba terlebih dahulu ya. Saya buka aplikasi IntelliJ IDEA Community ya. Nah, unik ya kalau kita menuliskan seperti ini, nama metode lalu nanti di dalamnya statement. Penulisan metode seperti ini nanti ini dia bisa kita jadikan dua tipe. Dia bisa sebagai metode yang berjenis prosedur, tidak bisa mengembalikan nilai, atau dia bisa kita jadikan metode yang berjenis function yang bisa mengembalikan nilai. Jadi dengan penulisan seperti ini metode tersebut bisa kita jadikan dua fungsi ya. Oke, kita coba ya. Oke, ini saya tutup terlebih dahulu ya. Nah, saya akan membuka new project di sini. Kita pilih DAT ya. Nah, ini adalah SDK DAT saya berada di sini di C program files .dat SDK. Oke, saya pilih console application di sini. Next ya. Nah, lokasinya nanti akan saya letakkan di dalam bebas ini ya. Saya pilih di sini .dat project ya. Oke, saya buat dalam video sini. Saya buat sebuah folder namanya methods ya. Oke. Kita coba. Mana ya? Ah nih. Ya, oke. Oke, project name-nya methods juga nggak apa-apa ya. Kita samakan saja. Kita klik tombol finish ya. Nah, di sini kita lihat ya. Ini ada pub spec ini kita tutup aja ya. Bentar ya. Oke, kita tunggu ya. Ini lagi proses oke, sudah selesai ya, finish ya. Oke, kita menulisnya di dalam bin ya, di dalam bin. Oke. Ini. Oke, ini saya hapus saja import yang ada di sini ya. Nah, saya akan tutup yang ini ya, pubspec ini ya. Ini belum kita pakai, nanti kita akan pakai ketika kita mengenal Flutter ya. Setelah kita memahami dasar-dasar dari DAT ya. Oke. Nah, sekarang saya akan membuatkan metode yang bentuk yang pertama ini ya. Jadi, kalau kita lihat misalnya saya buat namanya adalah hitung luas misalnya ya, seperti ini. Ya, hitung luas misalnya lingkaran ya. Nah, seperti ini ya. Jadi kita akan coba, saya juga akan final di sini. Misalnya nilai V ya. Nilai V 3,14. Ya, seperti ini ya.
Nah, lalu ini saya hapus saja ya. Nah, lalu nanti untuk menghitung luas itu kita butuh sebuah variabel nanti untuk menampung ya, misalnya L di sini ya. L, lalu kita butuh juga jari-jari ya, jari-jari misalnya R sama dengan 10 ya, seperti ini. Nah, nanti luas itu kita coba hitung ya. Langsung saja ya, nanti V dikalikan R dikalikan R, karena luas lingkaran itu kan pi R kuadrat ya. Oke, nah sekarang kalau kita panggil atau kita cetak hasilnya misalnya menggunakan brain ya. Jadi di sini saya tulis luas lingkaran ya, seperti ini. Lalu saya panggil nilai L-nya. Nah, seperti ini. Jadi di sini nanti akan saya panggil di dalam metode main ini ya. Hitung luas lingkaran. Nah, bedanya ini sangat simpel sekali dibandingkan dengan Japa ya. Jadi kalau Japa ini kita harus jadikan dia objek terlebih dahulu sehingga nanti bisa kita panggil metode di dalamnya. Kalau ini kan enggak ya, langsung saja kita panggil metodenya ya. Seperti ini. Oke, kita coba ini saya jadikan dia sebagai prosedur ya. Dia tidak mengembalikan nilai ya. Jadi dia melakukan perhitungan dan di sini ada proses cetak ya, tidak ada proses bagaimana mengembalikan nilai hasil dari perhitungan tadi ya. Oke, kita coba run terlebih dahulu. Run. Nah, kita pilih yang methods ya. Kita tunggu di sini. Nah, ini luas lingkaran 314 ya, karena 3,14 dikalikan 10 dikalikan 10 ya, pi kuadrat. Nah, sekarang kita juga bisa menjadikan dia sebagai function ya. Jadi seperti ini nih misalnya. Nanti di sini saya buat statement return seperti ini ya. L. Nah, seperti ini. Dia bisa menjadi function ya. Jadi contohnya seperti ini, saya letakkan di dalam sebuah variabel sini var L sama dengan misalnya ya. Lalu nanti jadi ketika kita memanggil hitung luas ini ya, nanti hasil dari perhitungannya itu nanti diletakkan di dalam variabel L ini. Itulah kenapa disebut dia bisa mengembalikan nilai ya. Nah, sekarang kita coba cetak di sini gunakan perintah friend ya. Oke, luas lingkaran ya, seperti ini. L tanda dolar L. Nah, seperti ini. Kita coba ya, kita coba jalankan. Run methods dot. Nah, ini bisa ya, bisa juga. Jadi sangat unik ya bentuk yang pertama ini ya. Dia bisa sebagai prosedur yang tanpa harus mengembalikan nilai, atau dia bisa sebagai function yang bisa mengembalikan nilai. Nah, bisa juga seperti ini nih, kita memanggilnya ya. Ini kita buang saja misalnya seperti ini. Jadi saya akan menggunakan style seperti ini ya. Saya langsung saja panggil prosedurnya, tetapi saya tutup dengan, saya buka dengan tanda kurung awal ya. Jadi di dalamnya nanti ada hitung luas lingkaran seperti ini. Bisa juga kita lakukan seperti itu. Jadi kalau saya jalankan nanti hasilnya juga sama ya, seperti ini. Nah, untuk bentuk yang pertama sudah jelas ya. Jadi dia bisa bertindak sebagai prosedur dan dia bisa bertindak sebagai function ya. Nah, kalau yang ini menggunakan kata depan void, itu menandakan dia adalah sebuah prosedur ya. Karena dengan void inilah kita meyakinkan metode tersebut adalah, menegaskan maksudnya metode tersebut adalah sebuah prosedur ya. Oke, kita coba ya. Kita buat misalnya void hitung volume misalnya kubus ya, seperti ini. Nah, ini ya. Jadi kalau saya buat misalnya var ya, volume kubus itu kan sisi kali sisi kali sisi ya.
gitu ya. Jadi kita buat sisinya itu misalnya 7 ya, seperti ini ya. Lalu kalau saya hitung par volumenya ya, saya buat P besar, nanti sisi kali sisi ya dikalikan sisi. Nah, kita coba gunakan return v. Nah, seperti ini. Nah, ini nanti akan jadi masalah nih ya. A value of type int cannot be written from the function ya, from the method ya, because it has a return type. Nah, jadi kita menggunakan void ya, seperti ini. Jadi dia tidak bisa memberikan nilai jenis metode ini. Jadi dia hanya bisa, misalnya dia hanya bisa sebatas ini ya, sebatas ini. Jadi ya paling tidak kita tambahkan perintah friend ya, supaya kita mengetahui hasilnya ya. Misalnya volume kubus ya, seperti ini. Volume kubus dengan sisi, kita sisipkan sisi adalah, kita sisipkan v seperti ini. Nah, sekarang kita akan panggil ya. Ini saya matikan aja dulu ya. Nah, saya akan panggil hitung volume kubus seperti ini. Oke ya, ini oke. Itu volume kubus dengan sisi 7 adalah 343 ya. 7 kali 7 49. 49 kali 7. Ya, betul ya, 49 kali 7. 7 kali 7 kita coba ya. Saya penasaran. 7 dikalikan 7 dikalikan 7. Wah, betul ya, 343 ya. Oke, nah sekarang kita lihat bentuk yang selanjutnya ya. Nah, kalau seandainya di depannya ada data type atau tipe data, yaitu menandakan dia adalah sebuah function. Dan kita juga dapat memberikan parameter ya di sini ya. Di dua contoh ini kita tidak ada parameter ya. Nah, di contoh ketiga ini saya akan tambahkan parameter ya. Tetapi bukan berarti hanya bisa diperlakukan di sini saja ya parameter tersebut, tapi bisa dilakukan di sini juga dan di sini juga ya. Di dalam sini ya. Di sini tanpa parameter. Jadi contoh 1 dan 2 ini yang sudah kita coba tadi ya. Contoh 1 ini tanpa parameter, contoh kedua tanpa parameter. Sekarang kita coba function dengan parameter ya. Jadi ciri khas sebuah function itu dia harus memiliki tipe datanya ya, supaya dia bisa mengembalikan nilai yang sesuai dengan tipe data yang ini. Misalnya kalau kita buat dia double, berarti nanti dia akan memberikan nilai yang dalam bentuk atau dalam jenis double ya, pecahan ya, dan sebagainya ya. Kita coba ya. Misalnya saya ingin buat ini saja deh, yang hitung volume ini ya. Saya matikan saja ini dulu ya. Ini saya matikan dulu seperti ini. Nah, saya buat dia tipe datanya nanti ada double, ada string, ada int ya. Nanti ada boolean, ada bool ya. Kita buat int saja nih. Misalnya sama, hitung volume. Hitung volume kubus. Nah, seperti ini. Ya, hitung volume kubus. Nah, nanti di sini saya coba ya, saya buat parameter misalnya di sini int cc seperti ini, sehingga nanti par volume langsung kita kalikan cc kali cc dikalikan cc, lalu dia bisa return value-nya ya, seperti ini ya. Sehingga nanti waktu saya panggil yang hitung volume ini ya, kita butuh parameter di sini misalnya 7 ya nilainya, seperti itu. Jadi hasilnya nanti bisa langsung kita cetak seperti yang pertama ini ya, atau nanti kita letakkan di dalam sebuah variabel terlebih dahulu seperti ini ya. Jadi bebas. Nah, di sini saya akan coba langsung cetak saja ya. Friend
Ya, misalnya saya buat di sini deh. Var sisi misalnya sama dengan 7 ya. Nah, misalnya volume kubus ya dengan sisi ya. Oke, kita panggil ya seperti ini. Oke, ini ada P-nya ya, hitung volume kubus. Oke, sekarang kita coba jalankan ya. Nanti hasilnya sama. Oke, ada yang salah nih. Oke, saya lupa tanda kutipnya. Tanda petiknya maksudnya ya. Oke, kita coba jalankan lagi. Volume kubus dengan sisi. Ya, kita tambahkan kata-kata sisi. Volume kubus dengan sisi 7 ya. Sama dengan ya, volume kubus dengan sisi 7 sama dengan 343. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita coba lihat bentuk selanjutnya. Jadi, ini bentuk selanjutnya ini adalah contoh function ya. Contoh function ini betul bisa kita lakukan seperti gaya yang pertama ini ya. Gaya yang pertama ini bisa kita gunakan dengan dua jenis ya. Bisa dia sebagai prosedur dan bisa dia sebagai function, atau kita pertegas dengan tipe datanya untuk function ya, yang bisa memberikan nilai. Oke, sekarang kita coba lihat. Nah, di sini nanti ada juga yang seperti ini parametersnya. Nah, parameters yang seperti ini maksudnya sifatnya opsional ya, boleh digunakan atau tidak. Karena kalau tidak kita buat seperti ini, ya nanti itu sifatnya wajib harus digunakan. Contoh seperti ini. Nah, contoh seperti ini. Ya, jadi kalau kita hilangkan nilai 7 ini, nah nanti dia akan salah. Ya, ada tanda merah di sini. Jadi kalau kita jalankan nanti, nah nih, dia jadi salah karena dia butuh ya. Dia butuh nilainya. Sekarang kita coba, kita bisa buat ya yang sifatnya opsional, boleh digunakan atau tidak. Jadi contohnya itu seperti apa ya? Misalnya seperti ini ya. Saya buat misalnya ini bisa digunakan di prosedur juga ya, tidak harus di function ya. Misalnya saya buat seperti ini ya, void ya, misalnya identitas misalnya, identitas ya, identitas misalnya contohnya ya. Nah, misalnya nanti string identitas ya, ident ya, identitas betul lah ya, seperti itu, identitas. Jadi string ini misalnya untuk nama itu wajib ya, sedangkan nanti string untuk telepon nanti itu opsional. Mana tahu nanti ada yang tidak punya nomor telepon ya, seperti ini. Nah, jadi kalau kita coba ya, misalnya saya cetak saja langsung nama Anda adalah ya, nama ya, kita ambil, dan nomor telepon Anda, dan nomor telepon ini ya, phone seperti ini. Nah, ini ya, kita coba. Saya akan panggil identitas ini ya. Jadi ini saya matikan saja ya. Jadi kita boleh tidak menyertakan nilai untuk phone ini ya. Jadi seperti ini. Jadi waktu saya panggil identitas, ternyata saya tidak punya nomor telepon. Jadi saya cukup menyertakan nama saya aja, misalnya D3 Octavian seperti ini. Nah, nggak jadi masalah ya. Coba kalau saya hilangkan ini ya, saya hilangkan ini. Nah, dia jadi wajib ya, dia jadi keharusan untuk disertakan ya.
Tapi kalau kita tambahkan seperti ini menandakan dia sifatnya opsional, boleh digunakan, boleh tidak. Akibatnya nanti kalau kita coba jalankan, nah, nama Anda adalah D. Totavian dan nomor telepon 0 karena nilainya kosong ya, tidak kita sertakan ya, seperti itu ya. Jadi nama Anda adalah dan nomor telepon misalnya seperti ini ya. If kita tambahkan misalnya pun is empty ya, is empty. Jadi di sini saya buat paket misalnya keterangan maksudnya ya, seperti ini. Nah, sini paket dan nomor telepon misalnya tidak ada ya, supaya tidak muncul nol ini ya, maksudnya ya, kita bisa gabungkan dengan if ya, yang sudah kita pelajarin di video sebelumnya ya. Nah, di sini code sama dengan phone ya. Nah, seperti ini. Jadi ini saya letakkan di sini adalah code ya. Nah, seperti ini. Jadi ketika nanti kita kosongkan nanti tidak muncul nol ya, tapi nanti tidak ada dan nomor telepon tidak ada. Nah, seperti itu kita coba. Oke, ada yang salah nih. Is empty. Oh, is null ya. Oke, entah. Oke. Ini kita buat seperti ini aja nih. Null. Nih. Ya, kita coba. Nah, ya karena dia nol ya, bukan tidak ada ya. Nol, jadi nilainya nol ya. Nama Anda adalah D. Tri Octavian dan nomor telepon tidak ada. Nah, kalau saya sertakan nomor telepon waktu saya memanggilnya, misalnya saya tambahkan karena tipe datanya adalah string untuk nomor telepon ini saya buat. Jadi saya misalnya saya coba ya 08 12 misalnya 90 10 10. Kita coba jalankan lagi. Nah, nih nama Anda adalah D. Tri Octavian dan nomor telepon 0812 90 90 10 10. Jadi dia bisa digunakan ya. Nah, jadi dengan seperti ini ya, kita bisa membuat parameter yang sifatnya opsional, tidak wajib untuk diinputkan ya. Jadi dia bukan keharusan ya, keharusan kita mau menggunakannya harus disertakan ya. Jadi kalau seandainya tidak ada, nanti bisa kita kosongkan saja ya. Mengosongkannya tidak harus seperti ini ya. Kalau seperti ini kan ini namanya mengakalin, harus tapi kita dengan kita buat seperti itu ya. Tapi ini benar-benar nggak usah, nggak perlu. Nah, seperti ini ya. Oke, jadi bisa juga. Nah, seperti ini ya. Jadi dia tidak ada karena kita menggunakan if ya. Ketika phone-nya 0, nanti dia akan nya tidak ada, nanti akan ditampilkan di sini ya. Oke, yang selanjutnya kita coba lihat ya. Nah, sekarang kita bisa buatnya seperti ini ya. Jadi kalau dia adalah biasanya seperti ini ya. Biasanya kita buat untuk mengembalikan nilai dalam satu baris ya, misalnya seperti ini ya. Tapi ini dalam satu baris ya. Dia bisa digunakan kalau seandainya dalam satu baris ya. Misalnya yang mana nih mau saya kembalikan ya. Oke, misalnya yang ini nih ya. Atau yang saya buat seperti ini aja nih misalnya ya. Saya buat nanti di sini ada var volume misalnya ya. Saya kasih nilai awalnya 0 misalnya di sini ya. Oke, sekarang saya akan ada sebuah void di sini. Misalnya hitung
volume apa ya, volume kubus saja lah ya. Oke, misalnya parameternya ini saya matikan aja dulu ya. Kalau ini kan saya menggunakan function ya, tapi saya akan gunakan method. Ini saya matikan dulu ya. Sorry, kalau ini kan saya gunakan ya function ya, yang ini saya gunakan function, tapi kali ini saya akan gunakan method ya, dan saya akan menggabungkan dengan yang ini ya. Oke, kita coba ya. Oke, di sini saya sisipkan sebuah parameter, misalnya sisi ya. Ketika memanggilnya kita butuh parameter tersebut. Jadi di sini saya buat var misalnya nggak usah, kita langsung aja volume ini saya ambil yang ini ya, dari sini ya. Nah, sekarang sisi dikalikan sisi dikalikan sisi ya, seperti ini. Nah, sekarang untuk mendapatkan nilai volume ini saya akan buat seperti ini. int get volume misalnya ya, get volume. Nah, saya buat seperti ini nih, volume. Oke, jadi ya bagaimana bisa kita lakukan ya. Jadi ini saya matikan dulu ya. Nah, jadi saya akan panggil ya, saya akan panggil hitung volume kubus ini ya. Jadi hitung volume kubus, saya masukkan misalnya sisinya adalah 9 ya. Lalu untuk nilainya ya, untuk nilainya nanti saya akan panggil get volume ini ya. Jadi print ya volume ya kubus ya, misalnya seperti tadi saya buat aja. Var sisi sama dengan 9 ya. Nah, ini tadi hitung volume kubus ya, sisinya, lalu volume kubus dengan sisi kita ambil sisi, lalu sama dengan kita ambil get karena dia function ya, jadi saya buat seperti ini, get volume. Nah, seperti ini. Jadi bisa kita gunakan ini untuk mengambil nilainya. Jadi kalau kita jalankan nanti, nah seperti ini ya, volume kubus dengan sisi 9 sama dengan 729. Sebetulnya ini adalah cara singkat kita menuliskan seperti ini ya. Jadi kita itu bisa menuliskan seperti ini, kurung awal, lalu return volume ya, seperti ini. Bisa juga seperti ini, sama saja ya, sama saja ya. Jadi kalau saya bisa persingkat ya, kita buat seperti ini untuk penulisannya. Oke, seperti ini ya. Oke, itulah metode yang ada di dalam DAT ya. Jadi bagaimana penulisannya tadi sudah kita bahas ya. Jadi apa itu metode dan jenisnya sudah kita bahas juga ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Jumpa lagi nanti di video tutorial selanjutnya ya. Terima kasih atas ya supportnya, atas dukungannya ya, dan telah menonton video tutorial saya ya. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.